Halo semua, perkenalkan aku Aura dan aku merupakan salah satu anggota magang dari komunitas teman baca. Kali ini aku akan mereview salah satu buku yang juga termasuk buku kesukaanku. Apakah teman-teman ada yang tahu judul buku ini? Tada! Ini adalah buku Di Tanah Lada karya Ziggy Zezia Ziovina Zapiski. Ini merupakan buku pertamaku dari karyanya Kak Ziggy. Buku pertama ini sangat-sangat berkesan untukku. Kurasa aku akan membaca karya Kak Ziggy lainnya. Buku Di Tanah Lada ini bercerita tentang seorang anak berusia 6 tahun bernama Alfa yang tinggal bersama mama dan papanya. Alfa ini memiliki papa yang jahat dan juga suka bermain kekerasan, mulai dari kekerasan verbal maupun fisik. Pada suatu waktu, sebelumnya Alfa ini tinggal di sebuah rumah yang tergolong masih layak. Namun karena kakek Alfa meninggal, kemudian warisan kakeknya diserahkan kepada papanya, papanya pun memutuskan menjual rumah mereka dan menggunakan uangnya untuk bermain judi. Papa Alfa akhirnya membawa mama dan Alfa sendiri untuk tinggal di Rosenero. Mereka pindah ke tempat yang lebih kumuh dan lebih murah. Serta kalau alasan dari papanya Alfa lebih dekat dengan tempat judi. Di Rosenero ini Alfa bertemu dengan Pepper atau P. Pepper merupakan anak laki-laki yang digambarkan pada buku ini sering membawa gitar kemana-mana. Alfa dan Pepper bertemu di sebuah rumah makan. Dari waktu ke waktu menjadi akrab layaknya kakak dan adik. Pepper tinggal bersama ayahnya yang juga sangat-sangat kasar. Jadi aku rasa Pepper dan Alfa ini keduanya merupakan korban dari orang tua yang belum siap menjadi orang tua. Lambat laun karena nasib mereka yang sangat mengenaskan menurutku, mereka pun akhirnya bisa berteman baik, saling support, saling merangkul antara satu sama lain. Kalau membahas Pepper, Pepper ini aku rasa nasibnya sedikit lebih mengenaskan daripada Alfa. Kenapa? Karena papanya Pepper atau ayahnya Pepper ini bahkan tidak mengizinkan Pepper untuk sekedar tidur di rumahnya. Jadi Pepper pun sampai kurang terurus di rumahnya. Lambat tahun kemudian ada masa di mana Alfa terlibat konflik dengan papanya. Alfa yang saat itu belum mempunyai tempat tidur memutuskan untuk tidur di koper. Ini salah satu spoiler sebenarnya. Tapi untuk menggambarkan ke teman-teman seberapa mengenaskannya nasib Alfa ini. Karena papanya mengetahui dia tidur di koper, dia merasa badan Alfa itu kotor dan dia pun mengusir Alfa keluar bersama mamanya. Ketika Alfa diusir, Pepper pun mencari Alfa dan Alfa saat itu sedang menginap di sebuah hotel. Setelah mencari dan terus mencari, akhirnya mereka bertemu. Dan Alfa karena tidak ingin kehilangan Pepper, memutuskan untuk kembali ke Rosenero hanya saja sendirian tanpa sepengetahuan mamanya. Dari situ, ketika mereka kembali ke Rosenero, giliran Pepper yang terlibat konflik dengan papanya. Jadi Pepper ketahuan masuk ke dalam rumahnya, papanya karena saking kejamnya aku rasa, jadi langsung mengusir Pepper dengan kekerasan yang tidak kita bayangkan akan dirasakan oleh seorang anak kecil sekecil itu, bahkan untukku. Aku menyukai buku ini karena dia menggunakan sudut pandang orang pertama yang aku rasa lebih mudah untuk diterima, apalagi untuk pembaca pemula sepertiku. For your information, teman-teman, buku ini hanya selesai dalam 1 hari aku baca, saking aku mudah menerima dan mencerna segala isi dalam ceritanya. Buku ini menggunakan sudut pandang dari Alfa yang berusia 6 tahun, sehingga ketika aku membaca dan aku menyadari bahwa narasi yang digunakan pada buku ini menggunakan narasi anak-anak. Ada narasi yang berbunyi, kakek Kia adalah papanya papa. Dia baik, tidak seperti papa. Jadi aku juga sedih. Kurasa aku harus sedih, soalnya mama menangis. Tapi papa tidak menangis. Mungkin monster tidak boleh menangis. Mungkin itu juga syarat untuk jadi monster. Aku juga tidak menangis, tapi bukan karena aku monster, melainkan karena aku dapat permen dari Om Pak RT. Jadi ini merupakan hal yang aku suka dari buku ini,
menurutku juga berhasil menampilkan sudut pandang dari kepolosan anak kecil. Narasinya sangat aku suka. Dari segi penokohan, Alfa itu memiliki sikap kritis dan cerdas yang terbukti setiap dia menemukan kosakata baru, dia akan mencari di kamus. Alfa sangat pintar berbahasa Indonesia, teman-teman. Sedangkan kalau Pepper, menurutku memiliki sikap dewasa yang aku rasa sebenarnya tidak seharusnya dimiliki oleh anak seusia dia. Tapi dia menjadi dewasa dikarenakan keadaannya. Pepper dan Alpha itu sudah seperti adik kakak yang saling melengkapi antar satu sama lain. Nanti juga di endingnya teman-teman akan tahu bahwa mereka berdua ini sangat amat tidak bisa dipisahkan. Aku merekomendasikan buku ini kepada teman-teman yang sangat menyukai nilai persahabatan, kemudian nilai keluarga, dan juga mungkin untuk teman-teman yang concern atau peduli dengan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Menurutku buku ini memberikan juga sudut pandang anak yang sebagai korban kekerasan, apa yang dirasakan, apa traumanya, dan bagaimana pengaruhnya dalam perilaku mereka sehari-hari. Aku sangat menyukai buku ini dan rating dari aku 5/5. Sekian, terima kasih.